Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada tahun depan mencapai Rp3.147,7 triliun atau naik 9,8% secara tahunan. Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,4%. Pemerintah optimis angka pertumbuhan ekonomi tersebut bisa tercapai. Pemirsa, seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan postur rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2026 nota keuangan dalam sidang paripurna MPR DPR Jumat kemarin. Ya, pemerintah menargetkan pendapatan negara pada tahun depan mencapai Rp3.147,7 triliun atau naik 9,8% secara tahunan dan mendesain defisit APBN 2026 lebih kecil dari proyeksi tahun ini yang sebesar 2,78%. Presiden Prabowo Subianto menetapkan postur rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026, di mana pemerintah mendesain defisit APBN 2026 lebih kecil dari proyeksi tahun ini sebesar 2,78%, dengan target pertumbuhan penerimaan negara yang lebih tinggi dibandingkan laju kenaikan belanja negara. Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada tahun depan mencapai Rp3.147,7 triliun atau naik 9,8% secara tahunan. Pendapatan negara tahun depan ditopang oleh target penerimaan pajak 2026 senilai Rp2.357,7 triliun, pendapatan kepabeanan dan cukai Rp334,3 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak atau PNBP Rp455 triliun. Sementara itu, belanja negara atau besaran APBN 2026 ditargetkan menembus Rp3.786,5 triliun atau meningkat 7,3% yang terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp3.136,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp650 triliun. Adapun pemerintah juga mendesain keseimbangan primer negatif mencapai Rp39,4 triliun pada 2026. Dengan demikian, defisit APBN tahun depan ditargetkan sebesar Rp638,8 triliun atau setara dengan 2,48% terhadap produk domestik bruto tanah air. Berbagai sumber ada Pemirsa, pemerintah membukukan investasi sebesar Rp7.450 triliun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% di tahun 2026. Dan pemerintah memastikan sebagian investasi akan berasal dari BPI dan Antara sebesar Rp720 triliun. Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,4%. Pemerintah optimis angka pertumbuhan ekonomi tersebut bisa tercapai. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintah butuh investasi sebesar Rp7.450 triliun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di tahun 2026. Sebagian investasi akan berasal dari BPI dan Antara. Menurut Sri Mulyani, dan Antara akan berinvestasi Rp720 triliun, sementara investasi yang berasal dari swasta mencapai Rp6.200 triliun, dan investasi yang berasal dari APBN sebesar Rp530 triliun. Untuk target pertumbuhan 5,4%, tentu tadi kita akan coba melihat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Pertama, kalau didengar dari Pak Rosan, investment tadi cukup bagus dan kemampuan untuk bisa attract investasi lebih banyak. Termasuk di pemerintah daerah, kami dengan Pak Tito itu termasuk memberikan insentif agar daerah-daerah juga menjadi atraksi investasi yang lebih baik. Pemerintah menetapkan angka pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4%. Angka ini lebih tinggi dari prediksi sejumlah lembaga internasional yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan hanya sebesar 4,8%. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, Riki Anwardi, Tim Liputan IDX. Sementara itu, fraksi PDI Perjuangan DPR menegaskan APBN 2026 harus menjadi instrumen nyata untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi. Dalam paparannya, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Rio Aje Dodo Kambe meminta pemerintah menjelaskan secara rinci rencana transformasi ekonomi dan sosial termasuk tahapan implementasi agar perubahan struktur ekonomi, birokrasi, dan kesejahteraan rakyat dapat terlihat lebih jelas. Menurut Rio, transparansi ini dinilai penting agar APBN tidak hanya administratif, tetapi benar-benar berdampak kepada kehidupan rakyat. Implementasi 10 bidang prioritas pembangunan harus disertai indikator kinerja terukur agar transformasi ekonomi dan sosial benar-benar terwujud. Terkait angka pertumbuhan ekonomi yang dipatok sebesar 5,4% dan inflasi sebesar 2,5%, Rio menilai perlu kejelasan mengenai sumber pertumbuhan yang memiliki nilai tambah, strategi menjaga stabilitas rupiah, serta dampaknya terhadap penghasilan masyarakat. Pemerintah hendaknya dapat menjelaskan lebih lanjut rencana transformasi yang akan dilaksanakan dan tahapannya, sehingga
akan terlihat dalam perubahan struktur ekonomi dan sosial, ekosistem birokrasi dan kemandirian rakyat. 4. Dalam asumsi dasar ekonomi makro, pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi 5,4% dan inflasi 2,5%. Pemerintah perlu menjelaskan sumber pertumbuhan yang memberi nilai tambah dan dampaknya. Pemirsa, dalam rapat paripurna DPR kedua, sejumlah fraksi di DPR RI mengapresiasi dan mendukung usulan RAPBN 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Jumat kemarin. DPR berharap RAPBN 2026 dapat menjadi instrumen efektif untuk memperkuat fondasi pembangunan serta mempertahankan status Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di kawasan. Dalam rapat paripurna DPR kedua masa sidang pertama tahun sidang 2025-2026, sejumlah fraksi di DPR mengapresiasi dan mendukung usulan RAPBN 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto Jumat kemarin. Dalam paparannya, anggota Komisi 5 fraksi Golkar DPR Hamka Bekadi menyebut tema RAPBN 2026 yang mengusung kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sangat relevan untuk menjawab tantangan pembangunan di tengah ketidakpastian global. Terkait target pertumbuhan ekonomi 5,4% dan inflasi 2,5%, Hamka menyebut target tersebut optimis namun tetap realistis. Pemerintah diminta memperkuat sektor pengungkit pertumbuhan seperti hilirisasi, pariwisata, dan UMKM agar pertumbuhan berdiri di atas fondasi kokoh. Perubahan-perubahan besar yang sedang terjadi di tatanan global tersebut menuntut APBN 2026 agar disusun secara lebih adaptif, cermat, dan antisipatif dalam menentukan asumsi makro maupun prioritas belanja negara. Namun di sisi lain, fraksi Partai Golkar memandang ketidakpastian ekonomi global saat ini merupakan momentum bagi Indonesia untuk memperkuat fundamental ekonomi dan ketahanan nasional agar dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Sementara itu, anggota Banggar DPR RI dari fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya menegaskan, anggaran kementerian dan lembaga dalam RAPBN 2026 sepenuhnya untuk rakyat. Fraksi Gerindra juga mendukung 8 program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto, serta menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk menekan defisit APBN hingga 0% di tahun-tahun mendatang. Kami menyambut baik harapan Presiden Prabowo Subianto agar APBN di tahun-tahun berikutnya bahkan tidak ada defisitnya sama sekali. Yang terhormat Saudara Pimpinan Anggota DPR RI dan hadirin sekalian, pada 2026 belanja pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp3.136,5 triliun, terdiri atas belanja KL Rp1.498,2 triliun dan belanja non-KL Rp1.638,2 triliun. Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh atas RAPBN 2026 dengan fokus utama 8 program pemerintah Presiden Prabowo. DPR berharap RAPBN 2026 dapat menjadi instrumen efektif untuk memperkuat fondasi pembangunan, menjaga kesinambungan pertumbuhan, serta mempertahankan status Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di kawasan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.